Ya, puji nama Tuhan. Sidang Jemaat yang terkasih, pada kesempatan sore hari ini kita boleh bersyukur kalau kita bisa bersama dapat menikmati suasana ibadah pendalaman Alkitab. Dan mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan bersama nyanyikan satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita akan bersama berdoa, tunduk kepala. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu. Kami boleh semangat-Mu bersama-sama untuk menikmati suasana ibadah, yaitu pendalaman Alkitab. Tuhan, biarlah kiranya kami menyerahkan semua
dalam suasana ibadah ini hanya kepada Engkau. Di atas korban-Mu Tuhan, kami boleh alaskan semuanya. Berkati kami Tuhan, semua seluruh jemaat-Mu, mereka yang mengikuti ibadah Tuhan, pendalaman Alkitab pada kesempatan sore ini. Bahkan terlebih Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau juga berkati, Engkau urapi ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus. Bahkan terlebih hamba-Mu Tuhan, yang akan menyatakan, oh Tuhan, firman-Mu, oh Tuhan, sabda firman-Mu senantiasa boleh menjadi kebutuhan keperluan kami. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, urapi Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Oh kiranya Engkau karuniakan roh hikmat wahyu yang daripada Engkau, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan sabda-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu, mereka yang mendengar dan mengikuti dalam suasana ibadah pendalaman Alkitab pada sore ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala puji syukur kami patut persembahkan hanya kepada Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan dalam buku Psalm nomor 128. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Mengapa kau memilihku? Untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Kau mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Puji Tuhan, biar kita anak-anak Tuhan yang sudah
mengalami pengampunan dosa, dan kita sudah menjadi milik Tuhan. Sebab itu biar kita tetap mau memuji, memuliakan Tuhan, dan serta boleh menyembah kepada Tuhan. Dan mari kita nyanyikan sekali lagi. Nanti waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan meneruskan pemberitaan firman Tuhan. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Untuk menjadi milikmu, sedangkan kata salahku bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku, hidup nurut teladamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu. Tuhan, tolongku tiap hari. Tuhan, tolongku, hidup nurut teladamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, selamat sore, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Dan kita bersyukur untuk petang hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mempunyai satu keyakinan, setiap kali kita masih dapat kesempatan mendengar firman Tuhan, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk dikerjakan, dibentuk dari kehidupan kita yang masih dalam tanda cacat celah, untuk diperbaiki, diperbaharui hari demi hari terus menerus sampai pada titik yang sempurna. Seperti firman Tuhan pada Rabu yang lalu bahwa Tuhan itu setia, yang memanggil kita, Dia juga akan menggenapi, menyempurnakan, saudaraku. Jadi pada saat-saat ini kita harus menyadari bahwa kita masih perlu dikerjakan, diperbaiki.
Tetapi Tuhan setia, Dia akan menggenapi, menyempurnakan roh, jiwa, tubuh kita untuk menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang indah ini. Tuhan masih mau menggarap kita lewat firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk petang hari ini kami masih dapat kesempatan mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu sedang menggarap kami, mengerjakan kami, untuk mempersiapkan kami, supaya kami berada di hadapan Tuhan, layak sebagai mempelai perempuan di hadapan Engkau. Seperti yang tersurat di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat 26-27. Dengan firman-Mu Tuhan memandikan kami, membasuh kami, supaya kami dibasuh dari segala cacat celah kami, kekurangan kami. Tuhan, terima kasih, bab itu Roh-Mu yang kudus menghadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, meneruskan firman Tuhan sebagai pesan bagi jemaat Tuhan. Dan berikan hikmat-Mu kepada anak-anak Tuhan, roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengerti firman Tuhan. Sementara itu kami mohon Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu terhadap semudaya roh jahat, roh najis, roh pencuri yang coba untuk mencuri firman Tuhan. Kami ikat kuasa roh jahat ini di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa darah anak domba. Kami menghancurkan dan kami memerintahkan roh jahat supaya keluar meninggalkan ruangan ini. Ya Tuhan, terima kasih. Biar Engkau nyatakan belas kasihan kemurahan-Mu bagi kami semua. Singkapkan supaya firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan meneruskan sekaligus memulai memeriksa pasal yang baru, yaitu di dalam surat 2 Tesalonika yang sudah kita selesaikan selama beberapa bulan ini, yaitu dalam surat 1 Tesalonika pasal 1 pasal 5, dan kita sudah menyelesaikan itu pada minggu yang lalu, saudara ya. Dan kita akan masuk pada surat yang kedua kepada orang Tesalonika ini dari Rasul Paulus. Saudara, ini perlu kita ketahui dulu apa sebabnya Rasul Paulus menulis kedua kalinya untuk jemaat Tesalonika. Karena apa, saudaraku? Ada terjadi suatu misunderstanding begitu ya. Misunderstanding atau salah pengertian atau salah tangkap, sehingga pemberitaan Paulus di dalam surat 1 Tesalonika yang ditekankan tentang hari kedatangan Tuhan itu menyebabkan sebagian ya, beberapa orang Tesalonika yang merasa gelisah dan bingung ya, dan mereka ada dampak-dampak yang kurang sehat di dalam jemaat Tesalonika oleh karena mereka kurang memahami arti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ya. Tetapi mari saudara, sebelum itu kita akan membaca dulu ya pembukaan dari surat Tesalonika ini, karena surat Tesalonika yang kedua ini merupakan suatu koreksi, juga suatu klarifikasi
kepada jemaat Tesalonika supaya mereka bisa mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, sehingga mereka tidak salah tingkah, tidak salah paham, dan sebagainya. Mari saudara, kita akan membaca dulu 2 Tesalonika ini pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Shalom dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah salam pembukaan, dan ini selalu kita lihat di dalam surat-surat Rasul Paulus, selalu diawali dengan salam dan selalu menunjukkan identitas Paulus sebagai pengirim surat ini untuk menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang pengajar, ya. Dia tidak sendiri, tetapi disebutkan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Siapa Silvanus itu? Silvanus itu ada nama lain yang namanya Silas, ya, Silas. Saudara-saudara tahu bahwa dahulu Paulus bekerja bersama-sama dengan Barnabas, tetapi oleh karena satu insiden, yaitu dari Markus atau Yohanes yang menjadi titik salah paham mereka, yang tersurat di dalam pasal 13 dan 15 Kisah Rasul, maka akhirnya Paulus bekerjasama dengan Silas ini atau Silvanus ini untuk melanjutkan pelayanannya. Dan kita sudah membaca dalam pasal 16, Paulus dan Silas itu yang dipenjara di Filipi akhirnya mengalami mujizat, terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu telusur, dan memenangkan kepala penjara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini latar belakang dari nama Silvanus ini. Kalau Timotius, saudara, dalam pelajaran yang lalu kita sudah melihat bahwa Timotius mulai orang kepercayaan daripada Paulus, ya, sehingga dia dipercaya untuk mengadakan konsolidasi dengan jemaat Tesalonika ini. Pada waktu Rasul Paulus merasa agak bimbang, khawatir tentang perkembangan, pertumbuhan daripada jemaat Tesalonika, maka Timotius ini yang diutus, dipercaya untuk menasihatkan dan menguatkan iman. Jadi inilah teman-teman kerja daripada Rasul Paulus yang setia mendampingi. Dan Paulus memang tidak menampilkan diri sebagai single father, artinya tidak ingin bekerja sendiri. Dia selalu ada rekan kerja, ya, teman kerja yang dia selalu tampilkan untuk menunjukkan bahwa Rasul Paulus bukan seorang yang otoriter atau seorang yang merasa bisa sendiri, tetapi dia memang sangat menghargai orang-orang yang bekerja sama. Sekecil apapun, saudara, ya, di dalam Roma 16 itu dia tulis juga, saudara, teman-teman yang begitu banyak. Ya, puji Tuhan, saudara. Ini sekedar introduksi atau perkenalan daripada surat 2 Tesalonika ini. Tetapi satu kalimat yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa Paulus selalu menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu. Saudara, nanti pada
akhir pelajaran ini saya akan ungkapkan ini. Apa artinya kasih karunia dan damai sejahtera? Saudaraku ya, tetapi ini merupakan suatu penyataan Rasul Paulus bahwa pelayanannya itu karena kasih karunia, ya, karena kepercayaan. Dia ungkapkan itu dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15 dikatakan dia itu dulu adalah orang jahat. Saudara tahu riwayatnya di dalam Kisah Rasul 9, dia menganiaya jemaat, menangkap orang-orang Kristen, sampai membunuh. Di antaranya yang pasti Stefanus dibunuh itu atas persetujuan daripada Rasul Paulus sebagai seorang anggota Sanhedrin pada waktu itu. Ya, tetapi puji Tuhan, dalam 1 Timotius 1, dia bersaksi bahwa dia mendapatkan kasih karunia Allah. Sehingga hidupnya yang begitu kejam, bengis, ya, sadis, Tuhan ubahkan. Ya, dan itu yang dia perkenalkan. Sehingga kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Oh puji Tuhan, saudaraku ya. Nah kemudian saya ingin ulangi tadi bahwa maksud tujuan daripada surat Tesalonika yang kedua ini adalah untuk mengoreksi dan untuk memberikan klarifikasi kepada jemaat di Tesalonika karena terjadi sedikit misunderstanding atau terjadi kesalahpahaman di dalam jemaat Tesalonika itu sehingga terjadi hal-hal yang tidak sehat di dalam gereja itu. Gereja mula-mula itu, saudaraku ya. Maka dari itu Paulus ingin supaya jemaat itu mengalami damai sejahtera. Sebab kalau hidup jemaat itu ada suatu kegelisahan, ada sesuatu kebingungan begitu, wah itu bisa menyebabkan orang bisa jatuh ya atau kesasar. Sebab itu perlu kita mengukur segala sesuatu yang kita lakukan itu diukur dengan damai sejahtera. Kalau kita membaca di dalam Roma 14 ayat 17, maka unsur kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan ini yang perlu kita usahakan selalu, saudaraku. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit berkata, dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan atau akan mengikuti kita. Nah kerajaan Allah itu apa? Yaitu tadi saya sebutkan dalam Roma 14 ayat 17 itu, kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Kalau kita menggunakan cara ini di dalam pelayanan kita, ayat 18 mengatakan kita itu berkenan kepada Tuhan, dihormati oleh manusia. Puji Tuhan, sebab itu damai sejahtera ini merupakan ukuran, saudaraku. Ukuran dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita lakukan karena kebenaran, mendatangkan damai sejahtera, itu adalah merupakan unsur kerajaan Allah. Kalau kita mengatakan benar atau melakukan kebenaran tetapi itu tidak mendatangkan damai sejahtera, harus ada tanda tanya. Mengapa? Mungkin kita mempertahankan kebenaran tetapi dengan cara yang keliru sehingga tidak damai sejahtera dan tentunya tidak ada sukacita. Sebab itu kita akan melihat ini, saudaraku ya. Jadi 2 Tesalonika pasal 1 ini kita akan melihat pertama yaitu apa yang terjadi di Tesalonika atau apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Tadi saya sebutkan ada sesuatu yang tidak sehat
Apanya yang tidak sehat? Ya, mari kita akan membaca dalam 2 Tesalonika pasal 2, ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nanti minta tolong Philip untuk membacakan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, saudara, ini saya sengaja melompat, saudaraku. Artinya kita melihat 2 Tesalonika secara global dulu, ya, bahwa di Tesalonika itu terjadi suatu kegelisahan dan kebingungan, ya, seperti ayat yang pertama itu dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kami, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi di situ ada suatu kebingungan dan kegelisahan. Karena apa, saudaraku? Karena mereka belum tahu benar, maksudnya tahu persis tentang teknis kedatangan Tuhan itu. Ya, dan rupanya ada orang-orang tertentu yang datang ke Tesalonika yang mengajar. Tadi Paulus mengatakan di dalam ayat yang ayat yang ketiga, ya, atau ayat yang kedua dikatakan ada pemberitaan dengan surat atau dengan ilham seolah-olah Tuhan telah tiba. Ini orang Tesalonika mungkin bingung, wah ini Tuhan sudah datang, kita ketinggalan atau bagaimana dan sebagainya. Ya, sehingga saudara-saudara, tadi itu ada kegelisahan, ada kebingungan. Dan ini menjadi kurang sehat di dalam kondisi rohani jemaat Tesalonika. Tetapi ada hal dampak lain yang ekstrim, saudaraku. Justru karena mereka menantikan kedatangan Tuhan, sehingga mereka itu menganggap sudah tidak perlu hidup normal lagi sehari-hari. Di antaranya mereka tidak tertib, ya, mereka tidak kerja, karena mereka menantikan kedatangan Tuhan, begitu. Itu ekstrimnya di situ, ya. Seperti yang kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 3, coba kita membaca 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, ini saudaraku, ini efek yang terjadi agak ekstrim begitu. Karena apa? Karena mereka, wah Tuhan ini besok pagi mungkin sudah mau datang, jadi kita tidak usah kerja. Bahkan mungkin bisa kita jual rumah, jual ladang, kita sudah tidak memerlukan lagi, kita menunggu aja kedatangan Tuhan. Sehingga mereka tidak bekerja, akhirnya dikatakan mereka tidak tertib. Karena tidak bekerja tentu mungkin pendapatan mereka tidak ada lagi, lama-lama mungkin kekurangan, lantas maaf ya, mungkin ini pendapat saya pribadi. Mungkin mereka kemudian mulai numpang di rumah orang, merepotkan orang, ya, makan dengan tidak bekerja dan sebagainya. Itu diungkap dalam pasal 3 ini, dalam 2 Tesalonika pasal 3 ini. Ada orang-orang yang tidak mau bekerja,
mereka ngerusui tetangganya atau ngerusui saudaranya, dan ini dianggap tidak tertib. Karena apa? Ada yang datang mengajar, ya, mengajar bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, bahkan sudah terjadi. Saudara, jadi kita melihat di sini, saudaraku, apa itu awal daripada kegelisahan, kebingungan itu karena faktor pengajaran. Sebab itu ajaran itu sangat penting. Jemaat itu perlu mengerti pengajaran yang alkitabiah supaya tidak bingung, tidak gelisah. Saudara, karena apa? Pada zamannya Paulus itu memang sudah terjadi, saudara. Ya, usaha-usaha orang untuk memanipulasi Injil, untuk menyalahgunakan kasih karunia itu sudah terjadi, sehingga tidak heran pada waktu itu sudah mulai ada penyesatan-penyesatan. Ya, saudaraku, misalnya ini Rasul Paulus juga pesan kepada Timotius supaya hati-hati. Waktu Paulus mempercayakan Timotius menjadi gembala sidang di Efesus, pesannya Paulus adalah ingatkan mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Ya, ajaran yang lain. Karena apa? Sudah ada orang-orang yang datang menyelusup itu mengajarkan yang lain. Nah, mari kita coba lihat ya. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 17 dan 18. Itu salah satu daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang tertentu, saudaraku, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Nah, Himenius dan Filetus. Paulus nyebut nama, saudaraku, ya, bukan si A, si B, bukan. Menyebut nama Himenius dan Filetus itu mereka mengajar. Ya, dan perkataan mereka begitu berbahaya sehingga dikatakan seperti penyakit kanker. Ini bahayanya pengajaran yang keliru, saudara. Ya, itu seperti penyakit kanker, kalau sudah terjadi itu susah untuk memberantas. Saudara, yang paling susah diberantas kanker, saudara. Dioperasi ketinggalan sedikit saja bisa muncul lagi. Nah, begitu ya Himenius dan Filetus. Ayat 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Jadi tidak di atas kebenaran firman. Teruskan. Dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, ini pengajarannya itu. Bahwa kebangkitan kita sudah berlangsung. Padahal firman Tuhan mengatakan kebangkitan itu akan terjadi waktu Yesus datang. Kan di dalam 1 Tesalonika 4 yang lalu kita belajar, nanti pada waktu Tuhan Yesus turun dari surga, bunyi sangkakala terjadi, orang-orang mati akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan. Itu jadi kalau mereka mengajarkan kebangkitan sudah berlangsung, berarti kan kedatangan Tuhan sudah terjadi. Nah, pada waktu itu orang yang merasa ketinggalan kan bingung, saudara. Nah, ini diantaranya yang terjadi di Tesalonika itu, ya. Sehingga Paulus mengatakan, sudah kamu jangan bingung, jangan gelisah, ya, tentang kedatangan Tuhan yang kita akan bersama-sama itu ada tanda-tandanya. Nah, itu dikatakan. Sebelum terjadi kemurtatan, sebelum munculnya antikris, itu belum terjadi. Jadi kita tidak usah bingung, tetapi yang penting kita itu berjaga-jaga. Oh, puji Tuhan, saudara. Ini yang kita gereja Tuhan di hari-hari terakhir juga perlu waspada, supaya kita tidak menjadi gelisah dan bingung, karena adanya ajaran-ajaran yang mungkin begitu ekstrim, bahkan
sudah terjadi beberapa kali, terjadi beberapa tahun yang lalu menentukan, nanti bulan November atau September Tuhan akan datang, mereka sudah siap-siap dan sebagainya. Dan itu menyebabkan gereja Tuhan tidak sehat. Nah, ini salah satu diantaranya, saudaraku, surat 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menjelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, asal kita bisa mempelajari dengan hati terbuka. Mohon Roh Kudus menolong kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku ya. Sekarang mari kita akan perhatikan, kita perlu mewaspadai munculnya atau datangnya ajaran-ajaran yang tidak sehat itu. Bahwa ajaran yang tidak sehat itu selalu meninggalkan rasa tidak sejahtera. Ya, kita kembali membaca di dalam 2 Tesalonika 2, ya, ayat 1 sampai 3 tadi kita ulang baca. Ya, 2 Tesalonika 2. Ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jangan bingung dan gelisah. Ini jemaat itu bingung gelisah karena apa? Yaitu ada ajaran-ajaran bahwa itu Tuhan sudah datang, kamu belum terangkat. Misalnya begitu, ya. Seperti Himeneus dan begitu. Kebangkitan kita sudah berlaku. Ya, kamu ketinggalan, umpamanya begitu. Ya, sehingga mereka gelisah dan merasa kecewa dan sebagainya. Tetapi Paulus kata, tentang hal itu jangan kamu bingung dan gelisah. Teruskan. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, ini ada orang yang memanipulasi, seolah-olah dari kami, maksudnya dari Paulus. Wah, ini Paulus bilang kebangkitan kita sudah terjadi, atau hari Tuhan sudah terjadi. Loh, hari Tuhan itu, yang lalu saya sudah katakan, hari Tuhan itu sebetulnya mempunyai perbedaan tipis dengan kedatangan Tuhan untuk menjemput gereja Tuhan. Hari Tuhan itu konotasinya hari murka Allah, hari masa kepicikan. Tapi itu memang berhimpitan atau berbarengan dengan kedatangan Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan yang untuk gerejanya itu menjemput gerejanya, terangkat di udara. Tetapi berbarengan dengan itu dunia ini muncul antikris. Ya, itu dalam 2 Tesalonika 2 begitu. Nanti pendurhaka itu akan muncul dan itu mendatangkan murka Allah. Puji Tuhan. Teruskan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, jangan kamu disesatkan oleh seorang pun dengan cara bagaimanapun. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengerti Alkitab. Kita harus mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar. Itu sebabnya malam ini kita itu mendiskusikan, men-sharingkan Alkitab. Bukan dari pengajaran manusia, ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kita perlu memberitahukan ciri-ciri daripada pengajaran yang tidak sehat itu mendatangkan kebingungan, kegelisahan. Siapa saja, saudaraku, ya, yang menyampaikan pengajaran itu kemudian membuat kita tidak ada ketenangan, tidak damai sejahtera, ya lebih baik kita untuk sementara kita tolak atau kita berdoa mohon kemurahan Tuhan. Ya, saudara-saudara, hal ini saya katakan bukan terjadi pada zaman akhir ini saja, tetapi mulai zamannya gereja mula-mula, zamannya rasul-rasul, pengajaran yang murni ini sudah mulai terjadi. Seperti yang sudah sering saya katakan, waktu Paulus mengadakan malam perpisahan di
jemaat Efesus di Miletus, Paulus kasih ingat, nanti sepeninggal aku ya, akan muncul ajaran-ajaran palsu, penyesat-penyesat, bahkan timbul dari antara kamu sendiri. Dan ini betul terjadi, saudara. Ya, sehingga kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Bahkan zaman gereja mula-mula itu sudah mulai orang-orang yang menyalahgunakan, memanipulasi. Itu sebabnya maka di dalam Kisah Rasul pasal 15 kan ada konferensi, saudara. Katakan zaman sekarang disebut mubes, musyawarah besar, rasul-rasul dengan penatua-penatua jemaat Antiokhia berkumpul untuk membahas soal pengajaran. Ya, karena ada beberapa orang yang mengajarkan lain daripada kasih karunia itu. Coba kita akan tengok sebentar di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Kisah Para Rasul pasal 15. Ini gereja, masih gereja murni loh saudaraku. Rasul-rasul masih hidup, Petrus masih hidup, Yakobus masih hidup. Tapi sudah ada orang-orang yang coba untuk mengalihkan kemurnian pengajaran itu. Mari coba kita akan melihat dalam Kisah Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Loh, ini pengajaran. Ini siapa nih? Ini orang Kristen. Artinya pengikut Kristus, orang Yahudi yang masih berpegang kuat dengan sistem Taurat, ini datang dari Yerusalem ke Antiokhia, mengajarkan kamu sudah orang-orang kafir itu yang percaya Tuhan Yesus baik, bagus, tapi kamu harus mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh Musa. Antara lain harus sunat, pelihara hari Sabat, ya. Baru kamu percaya Yesus diselamatkan. Ini kira-kira inti pengajarannya di situ. Coba dibaca lagi, ya. Kita baca lagi. Perhatikan. Beberapa orang dari antara, coba ulang. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia. Dari Yudea ke Antiokhia. Antiokhia ini daerah orang kafir, di mana banyak orang-orang perantauan yang percaya sama Tuhan Yesus, ya. Dan di Antiokhia pertama orang disebut Kristen di situ. Teruskan. Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, ini pengajaran ini, ya. Beberapa orang mengajarkan gitu. Cuma puji Tuhan waktu itu ada Paulus, ada Barnabas, sehingga langsung ditangkal. Nah, terus bacakan ayat yang kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, ini kan menimbulkan ketegangan di Antiokhia. Antiokhia itu jemaat mula-mula, ya, jemaat yang bukan dari orang Yahudi tapi orang-orang non-Yahudi yang percaya Tuhan. Tapi juga ada orang-orang Yahudi yang percaya. Nah ini ada orang-orang dari Yudea itu kan mungkin dari Yerusalem, mungkin mereka merasa senior sebagai orang Kristen diajarkan. Karena mereka orang Yahudi menganut hukum Taurat, nah mereka ingin supaya orang-orang kafir ini juga melewati jalur keyahudian ini, Yudaisme ini. Sehingga kalau kamu tidak disunat menurut hukum Taurat, kamu keselamatanmu belum sempurna. Dan itu kalau sudah membaca surat Kolose, ya, surat Efesus, itu disinyalir ada di situ. Filsafat-filsafat Yunani dimasukkan dan sebagainya.
Nah, saudara, maka kita perlu, saudaraku, mengenal betul pengajaran yang murni, yang alkitabiah. Nah, puji Tuhan, waktu itu Paulus dan Barnabas melawan karena Paulus mengajarkan kepada orang kafir, orang non-Yahudi, oleh iman kamu diselamatkan. Tidak perlu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kalau kita percaya korban Kristus, maka kamu selamat. Nah, ini menjadi pertentangan, saudaraku. Nah, sehingga jemaat itu mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem, melaporkan kepada rasul-rasul yang memang mempunyai kompeten tentang keselamatan ini dibicarakan, saudaraku. Maka mereka membuat suatu forum, yaitu konferensi atau perbincangan. Nah, inilah kalau dikatakan musyawarah pertama gereja-gereja, ya ini musyawarah pertama. Ya, apa yang dimusyawarahkan? Bukan organisasi, tetapi soal pengajaran. Kemudian Rasul Petrus memberikan pengertian, saya ini baru membaptis Cornelius orang Italia, orang Roma. Karena apa? Aku mendapat pernyataan dari Tuhan. Itu kesaksian Petrus di dalam pasal 10 dan pasal 11. Saudara. Nah, kemudian ditanggapi oleh Paulus dan Barnabas, kemudian disimpulkan oleh pemimpin sidang, waktu itu namanya Yakobus. Nah, ini keputusannya. Mari kita baca di dalam pasal 15 ini, ayat yang ke-24. Ya, kesimpulan dari musyawarah itu. Ya. Kami telah mendengar bahwa ayat-ayat yang sebelumnya mungkin ya. Coba ayat yang ke 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Ya, terus Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. ya, sudah perhatikan ayat yang ke-24 tadi ya. Kami mendengar ada beberapa orang datang dari kami, maksudnya. Yang mengatasnamakan kami itu rasul-rasul. Tetapi mereka tidak dapat pesan. Coba diulangi baca ayat 24 itu. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami. Nah, ada beberapa orang di antara kami itu rasul-rasul mengakui itu orang-orang kami, maksudnya begitu. Terus Yang tiada mendapat pesan dari kami. tidak mendapat pesan dari kami. Jadi mereka itu tidak resmi mengajarkan, ya. Terus kan? Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Menggelisahkan dan menggoyangkan. Ini loh, kalau pengajaran itu dari orang-orang yang hanya sok bisa dan sebagainya, tapi tidak resmi diutus oleh lembaga yang resmi, atau ya tidak resmi diutus Tuhan, begitu. Ya, mereka bernubuat atau mereka menyampaikan pesan, itu membuat gelisah dan membuat apa tadi? Gelisah, menggelisahkan dan membingungkan. Saudara, ini ajaran yang tidak alkitabiah. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, terutama dalam surat Yeremia, ya saya membaca di sana banyak nabi-nabi palsu waktu itu yang giat menyampaikan nubuatan. Untuk apa? Untuk menghibur orang-orang banyak. Tapi itu mereka tidak diutus Tuhan. Itu Yeremia pasal 23. Mereka giat, tetapi tidak diutus Tuhan. Sehingga yang disampaikan itu bukan pesan Tuhan, tetapi dari rekaan hati sendiri. Apa itu?
mereka mengatakan kamu tidak akan dibuang ke Babel. Tuhan itu murah hati, tidak mungkin menghukum kamu. Ini nubuatan nabi palsu itu. Sementara Yeremia yang adalah hamba Tuhan yang memang dipercaya Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dibuang ke negeri Babel. Ya. Dan itu ditentang oleh nabi-nabi palsu. Saudara, jadi ini ya yang sebab itu pada hari-hari terakhir ini memang kita perlu waspada dan berhati-hati. Ya, tolong dibaca ulang ya ayat yang ke-24 itu. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ya, menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu. Ini kalau kita mau tahu saudara, ajaran-ajaran itu. Jadi saudara-saudara, artinya mudah ya kita mendeteksi kalau ajaran itu Alkitab betul dari itu membuat kita gelisah, bingung. Oh ternyata begini, bagaimana dan sebagainya. Dan itu indikator, saudaraku, ya merupakan suatu tanda perlu kita waspada. Nanti saya akan menjelaskan berikutnya. Mari sekarang kita akan melihat 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, tolong dibacakan yang terjemahan lama. Ayat 3 ini terjemahan lama. 2 Korintus 11 ayat 3. Akan tetapi aku takut, kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya, demikianlah juga rusaklah pikiranmu dan renggang daripada tulus ikhlas dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Saudara, kemudian yang kita lihat ajaran yang palsu ini, ajaran itu membuat kita renggang dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, gampang toh kalau kita mendengar pengajaran firman, kita makin dekat dengan Tuhan atau kita makin renggang, menjauhkan diri. Misalnya ada pengajaran, wah kebaktian itu enggak perlu, yang penting hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, membuat kita renggang persekutuan dengan Tuhan. Nah ini Paulus ungkapkan kepada jemaat Korintus. Di jemaat Korintus ada orang-orang tertentu yang datang seperti itu, saudaraku. Seperti ular datangnya, ya, menggoda Hawa, itu diumpamakan itu. Dengan tipu muslihatnya, dengan mengutip sebagian dari Alkitab, akhirnya membuat Hawa terjerumus. Dan akhirnya apa? Malu, takut, ya, merasa tidak layak dan sebagainya. Oh saudaraku, mereka itu memberitakan Injil tetapi yang lain. Ayo ayat yang keempat, 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang lain, lo maksudnya Yesus yang lain itu Yesus apa? Yesus yang tidak menanggung salib, Yesus yang tidak disengsarakan. Artinya apa? Pengajaran salib tidak diberitakan, ya. Atau teruskan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, ini ya, namanya Injil yang lain. Bukan Alkitab yang lain maksudnya. Dia baca Alkitab kita sama-sama, tetapi diajarkan tidak ada salib, tidak ada penderitaan, ya, tidak ada pintu sempit dan sebagainya. Nah itu salah satunya begitu. Nah inilah cara-cara orang yang menyamar sebagai
malaikat Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke 23-24. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Oh maaf Bang, 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya saudara, ini jadi peringatan buat kita anak-anak Tuhan. Jadi kita akan mempelajari 2 Tesalonika ini latar belakang. Mengapa Paulus menulis surat Tesalonika yang kedua? Untuk apa? Untuk katakan mengkoreksi iman percaya mereka atau paham mereka tentang kedatangan Tuhan dan untuk mengklarifikasi. Klarifikasinya apa? Nanti kita akan membaca lebih detail, saudaraku ya. Tetapi yang jelas, yang penting itu kita harus bisa mengenali ajaran-ajaran yang datang itu membuat mereka gelisah, membuat mereka bingung, membuat mereka tidak ada sukacita. Kita harus segera membatasi diri atau membentengi diri. Nah sekarang kita akan melihat bahwa ajaran yang alkitabiah, ajaran yang resmi dari Tuhan itu cirinya apa? Yaitu tadi mendatangkan damai sejahtera. Setelah mendengarkan firman Tuhan makin tentram, makin merasa diyakinkan, makin teduh. Nah ini saudara. Sebabnya Paulus katakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini harapan Paulus. Dengan pengajaran yang disampaikan ini, jemaat Tesalonika tidak bingung, tapi ada damai sejahtera. Mari saudara kita akan memperhatikan tanda ajaran yang palsu itu membuat orang gelisah, membuat orang bingung, tetapi ajaran yang benar itu mendatangkan damai sejahtera. Mari kita baca lagi dalam Kisah Rasul pasal 15 tadi, ya, Kisah Rasul 15 tadi, kita ulangi baca ya, tadi ayat yang ke berapa tadi 24 ya. Ayat 24 kita baca lagi bahwa ada orang yang datang itu membawa ajaran yang tidak dipesan oleh rasul-rasul. Teruskan, coba baca ya. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. Teruskan. Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepadamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Nah ini utusan yang resmi untuk mengklarifikasi ajaran yang lampau itu. Yang tadi kamu harus disunat, harus ikut hukum Taurat. Nah, itu enggak benar. Ini yang benar. Ya, teruskan. Yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, ini yang benar, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi misalnya rapat jemaat gitu ya. Rapat majelis dan sebagainya. Itu keputusan kita, tetapi harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Di sini keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini satu keputusan yang alkitabiah begitu, ya. Dan inilah yang disampaikan oleh keputusan musyawarah di Yerusalem itu. Tolong diulangi baca ya ayat yang ke berapa? 28 ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Teruskan. Supaya kepada kamu
jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah ini saudaraku ya. Supaya kepada kamu maksudnya apa? Orang kafir yang tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Alkitab, jangan dibebankan kamu harus ikut Taurat, harus disunat. Wah itu mempersulit. Tapi enggak, ini kamu kalau percaya kepada Yesus, iman tapi ada hal-hal yang ajaran yang perlu diketahui. Coba baca lagi ulang ya, ayat 29. 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, makanan yang dipersembahkan berhala. Ini memang orang Kristen tidak boleh makan. Teruskan. Dari darah. Dari darah, jadi makan darah tidak boleh. Dideh, saren itu tidak boleh. Ya, teruskan. Dari daging binatang yang mati dicekik. Nah, binatang yang tidak disembelih, matinya dicekik dan sebagainya. Ya, itu tidak boleh. Karena darahnya masih ada. Teruskan. Dan dari percabulan. Dari percabulan. Itu memang hal. Yang lalu kita sudah baca dalam 1:4 itu, kehendak Allah itu kesucian. Menjauhkan diri percabulan. Teruskan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Ya, ini bunyi surat keputusan itu, saudara. Ya. Nah ini minta tolong dalam ayat yang ke-31 itu dibaca terjemahan lama. Itu ada kata sejahtera. Ya, ada kata sejahtera. Coba ayat 31. Apabila mereka itu sudah membaca surat itu. Oh, ayat 29 tadi. Yaitu menjauhkan dirimu daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan daripada darah dan binatang yang mati darah tertahan, dan daripada zina. Jikalau kamu menjaga dirimu sendiri daripada segala perkara ini, sabaslah kamu, sejahteralah kamu. Nah, sabas itu selamat, sejahtera. Puji Tuhan. Dan waktu jemaat Antiokhia membaca surat keputusan ini, hati mereka sukacita. Nah ini tandanya tidak menggelisahkan. Teruskan ayat 30 dan 31. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Nah, puji Tuhan. Jadi surat keputusan tadi atau katakanlah notulen daripada keputusan sidang itu ditulis, dibawa oleh Yudas dan Silas, dibacakan, tetapi juga diberikan penjelasan. Kalau dalam pasal yang lain kan mereka menyerangkan ini loh maksudnya, maksud begini gini. Nah kemudian apa? Mereka bersukacita dan terhibur. Nah ini tandanya satu ajaran yang sehat. Coba tolong dibaca ulang ya, pasal 31, ayat 31 ya. Setelah membaca surat itu, setelah membaca keputusan surat itu, terus jemaat bersukacita. Bersukacita. Terus kan? Karena isinya yang menghiburkan. Isinya menghiburkan. Jadi saudara, kita sekarang mengerti, kalau ada ajaran atau ada penjelasan dan sebagainya, ya, tetapi membuat pertentangan, membuat tidak damai sejahtera, lebih baik kita pending dulu atau tolak saja. Sebab kita mengerti ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah itu mendatangkan sukacita dan penghiburan. Ya, tuh. Nah, kita akan baca ayat berikutnya, 1 Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ya. Ini ciri, saudara. Tadi Paulus mengatakan apakah itu ilham roh, apa itu surat,
Kalau itu membuat gelisah, membuat kau bingung, tolak. Tetapi ini surat, tadi kan surat dari rasul-rasul dari Yerusalem, membuat mereka sukacita dan terhibur. Oh, puji Tuhan, ternyata kita orang kafir tidak harus disunat, tidak harus melakukan hukum Taurat, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Lah mereka terhibur, sukacita. Nah, kemudian kalau ada nubuat, ilham roh, misalnya ada sementara doa, kamu harus disunat supaya Islam. Nah, itu membuat gelisah. Tetapi kalau nubuat yang benar dalam Alkitab, coba baca lagi ayat 3 itu. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, terus kan? ia berkata-kata kepada manusia, kepada jemaat, terus kan? Ia membangun iman, terus? menasihati, menegur, terus? dan menghibur. Ini isi firman Tuhan, pengajaran yang murni. Membangun iman, membuat teguh, percaya, ya. Kemudian menasihati. Kalau yang berdosa ya bertobat, itu nasihat. Kamu jangan mencuri lagi, kamu jangan berzina lagi, itu nasihat, teguran. Ya. Tetapi menghibur. Ya. Menghibur itu artinya kalau kamu sudah diampuni, percaya Tuhan sudah mengampuni dan sebagainya. Dihiburkan ada sukacita. Oh, puji Tuhan. Jadi memang agak perlu hati-hati, tetapi saya katakan indikasinya ada. Indikasinya ajaran apa saja, dari siapa saja. Kalau membuat hati gelisah dan bingung, atau khawatir, atau menimbulkan pertentangan, perbantahan, wah itu ajaran tidak benar. Ya. Tetapi kalau ajaran itu dari Roh Kudus, ya, dari ilham Roh Kudus, itu mendatangkan sejahtera dan penghiburan. Membangun, menasihati, dan menghibur. Membangun artinya tidak membuat kita patah semangat, tidak membuat kita frustrasi, tidak. Wah, kamu sudah berdosa, kamu akan masuk neraka, Tuhan akan membuang kamu. Lah itu membuat orang padam rohnya. Tetapi kalau nasihat, ya kamu jatuh dalam dosa, mengaku sama Tuhan, bertobat, Tuhan nanti mengampuni. Nah ini nasihat. Dan orang itu kalau mengikuti dia ada penghiburan, sukacita. Oh puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi ini masih merupakan satu pendahuluan dari 2 Tesalonika ini, dan saya akan kunci membaca kembali 2 Tesalonika pasal 1 ini ayat 1 dan 2. Ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 dan 2 sebagai salam daripada Rasul Paulus tadi. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, jadi surat ini diawali dengan semoga kasih karunia. Artinya apa? Kamu hidup di dalam kasih karunia. Tidak di dalam peraturan hukum Taurat, tidak peraturan agamawi. Kasih karunia itu anugerah. Biarlah kamu hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian kamu. Oh puji Tuhan, saudara-saudara, malam hari ini saya bersyukur untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya dapat membangun iman saudara, membangun rohani saudara, tidak membuat saudara gelisah, tidak membuat saudara takut tentang hari kedatangan Tuhan. Nanti kita akan membahas hari-hari akan datang tentang klarifikasi Rasul Paulus tentang hari kedatangan Tuhan itu sendiri. Kita jangan bingung, jangan gelisah. Ada yang bilang, oh sudah terjadi, oh belum, tidak jadi. Atau mungkin nanti malam, tidak ada, karena kedatangan itu seperti pencuri. Dan tanda-tandanya jelas. Ya, mungkin kita akan membaca sekali lagi, pasal 2 Tesalonika 2 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus
dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan atau dari surat kami, tertulis, terus seolah yang dikatakan dari datang kami, kalau itu menggelisahkan itu jangan percaya. Teruskan. seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya. Ternyata yang benar bagaimana? Teruskan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, ini tanda-tanda yang secara teknis terjadi seperti ini. Ya, jadi sebelum datang hari Tuhan itu akan datang kemurtatan, pendurakan dan sebagainya. Kemerosotan rohani akan terjadi. Nah, ini kalau mulai terjadi sekarang ya, saudara berjaga-jaga. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab malam hari ini. Kita akan nyanyi satu pujian. Yesus kan datang di awan mulia, mengangkat umatnya. Haleluya. Oh puji Tuhan, biar kita tetap berjaga-jaga, tetapi jangan sampai kita gelisah, jangan sampai kita tidak tertib karena Tuhan sudah mau datang lantas tidak mau menggenapi tugas-tugas kita setiap hari. Kita harus bekerja, saudara. Yesus kan datang di awan mulia, mengambil umatnya. Ku kan sedia bila Yesus datang untuk masuk surga. Yesus kan datang. Yesus kan datang di awan mulia, mengambil umatnya. Ku mau sedia bila Yesus datang untuk masuk surga. Saudara, surat Tesalonika baik 1 dan 2 itu memang fokusnya tentang kedatangan Tuhan. Dan mari kita membaca surat Tesalonika ini dengan sungguh-sungguh, kita mohon kemurahan Tuhan. Maksudnya supaya kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh yakin Tuhan Yesus akan datang mengambil umatnya, yaitu kita bertemu Tuhan di awan-awan. Haleluya, untuk kita bersama-sama dengan Dia. Mari saudara, kita berdiri semua, kita akan nyanyikan pujian. Yesus kan datang di awan mulia, mengambil umatnya. Ku mau sedia bila Yesus datang untuk masuk surga. Sekali lagi, haleluya. Yesus kan datang di awan mulia, mengambil umatnya.
bila Yesus datang untuk masuk surga. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah dan kuat, yang begitu membangun, meneguhkan dan menguatkan kami. Tuhan, kami syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang menyatakan kedatangan Tuhan satu kali akan menjemput kami, mengangkat kami gereja Tuhan. Dewasa ini Tuhan, banyak orang-orang yang gelisah, banyak orang yang bingung karena ajaran-ajaran yang membingungkan jemaat Tuhan. Tetapi kami sungguh bersyukur malam hari ini firman Tuhan memberikan kami klarifikasi untuk mengerti sungguh-sungguh tentang arti kedatangan Tuhan. Engkau akan datang untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari murka Allah yang akan datang. Sebab itu ya Tuhan, berikan kami damai sejahtera yang daripada Engkau. Berikan kami jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri bagi hari kedatangan Tuhan. Kami berdoa seperti firman-Mu pada Rabu yang lalu. Kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara di dalam kasih Allah. Engkau yang menyempurnakan panggilan-Mu bagi kami, membuat kami tidak bercacat celah waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai memberitakan firman-Mu malam hari ini. Tetapi kiranya Roh Kudus yang akan mengerjakan lebih jauh. Hamba-Mu hanya bertugas untuk menabur, menanam, tapi Engkau yang menumbuhkan. Tuhan, teguhkan firman-Mu. Engkau berjanji untuk menguatkan perkataan hamba-Mu, dan Engkau yang akan melaksanakan sesuai dengan kehendak Allah. Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, terima kasih, kami akan mengakhiri kebaktian ini, dan kami serahkan jemaat-Mu, kiranya berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang Tuhan Yesus menyertai jemaat Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudaraku yang kasih.